maka sudah seharusnya bersabar terhadap ketaatan. Wahai muslim, kata beliau, sabarkanlah dirimu terhadap ketaatan kepada Rabbmu. Manakala di waktu pagi katakanlah kepada dirimu, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi hari ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan apabila di waktu sore katakanlah kepadanya, kepada jiwamu sendiri, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi malam ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan teruslah begitu sehingga kamu dapat menyerahkannya jiwa ini kepada Rabb pencipta dalam keadaan ridho dan diridhoi. Lalu akan dikatakan kepadanya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah akan berfirman, maka masuklah ke dalam jamaah di hamba-hambaku, maksudnya kelompok hamba-hambaku, dan juga masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 29 sampai 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita insyaAllah 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, dan kita akan masuk ke golongan kelima pada kesempatan siang ini. Semoga Allah berkahi, yaitu orang-orang yang sabar. Sebelumnya sudah kita jelaskan, mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan tentang orang-orang yang mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana mereka menerapkan dalam kehidupan mereka. Mereka juga memperjuangkan dan mempertahankannya. Sabar teman-teman sekalian, seperti statement yang menarik disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, sabar itu ibarat kepala dari badan. Bagaimana bisa badan berjalan tanpa kepala? Dalam arti kata, memang senjata seorang muslim selain melawan kebatilan, selain berargumentasi yang kuat, selain juga segala macam termasuk harta yang halal yang dikorbankan untuk mempertahankan kebenaran, juga senjatanya adalah sabar. Dan sabar ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang berilmu, karena kalau dia sudah punya ilmunya baru dia bisa bersabar. Kalau tidak, tentu tidak akan pernah bersabar. Karena orang-orang yang berilmu pasti tahu, dan itu sebabnya juga kenapa kita pelajari pada kesempatan ini insyaAllah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sudah punya ilmu, terutama dalam masalah bab sabar ini. Bagaimana dia adalah bagian daripada karakter dan perangai, dan harus dijadikan sebagai karakter dan perangai oleh setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak dalil berhubungan dengan masalah agar menjadikan sabar sebagai senjata. Dan definisi sabar kata ulama adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu adalah sabar. Apapun sifatnya, baik masalah itu kecil ataupun besar, ya, semuanya diikuti dengan sabar, yaitu menerima dulu itu sebagai keputusan dari Allah. Baik itu adalah sebuah nikmat ataupun sebuah cobaan yang kita anggap sesuatu yang kita tidak senangi. Karena enggak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Allah tidak pernah menetapkan sebuah hukum kecuali Allah ingin hukum itu diterima, walaupun kita tidak suka. Ya, apapun sifatnya, gangguan orang utang tidak bayar, orang mencaci maki, hilangnya harta, bangkrutnya harta, hilangnya orang yang kita cintai, semua itu adalah cobaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah timpakan kepada hambanya yang dia inginkan, dan disitulah Allah menguji hambanya, dia sabar atau tidak. Kita akan dengarkan insyaAllah beberapa dalil atau banyak dalil, juga contoh-contoh tentang masalah sabar ini. Yang pertama diangkat oleh penulis ini adalah firman Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah dalam surah Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi kita ambil potongan akhir ayat ini, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Berarti Allah menciptakan cobaan agar hambanya sabar, menerima itu sebagai keputusan dari Allah, kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar. Tentu tidak akan ada makna
dan garam kehidupan kita, maksudnya kayak makanan itu ada garamnya. Tidak akan ada kenikmatannya kalau tidak ada cobaannya. Kalau semua mulus-mulus saja tidak enak. Misal teman-teman sekolah dari SD sampai kuliah nggak pernah ada ujian, nggak cocok juga. Karena kita tidak pernah tahu kualitas kita seperti apa. Cobaan yang datang itu akan menunjukkan kualitas kita. Disitulah juga kita akan mengupgrade, meningkatkan kualitas skill kita ya, potensi yang ada dalam diri kita. Cobaan itu akan memaksa itu. Dengan kita sakit, kita coba ikhtiar untuk berobat, kita coba untuk ikhtiar bisa merasakan juga kurangnya tidur, mungkin dengan puasa kita bisa sabar dengan kurangnya makan dan minum, mungkin segala macam. Dan itu adalah ilmu, pengetahuan yang seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Jadi keliru kalau orang yang menganggap cobaan itu adalah sesuatu yang berat bagi dia atau dia membesar-besarkannya. Ada orang kadang-kadang kalau ngobrol sama kita masalahnya kecil, hanya mungkin karena sakit sedikit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah tua. Kemudian dia datang mengeluh sama saya, Ustaz, saya datang ke Jakarta karena saya mau berobat, saya ada diabetes, begini begitu, masalahnya ini seperti sesuatu yang sudah sangat besar. Padahal saya lihat orang ini datang dari Jawa ke Jakarta, duduk makan, hadir di pengajian, jalan enak, bisa bernafas. Salah satu cobaannya hanya karena ada diabetesnya. Dan itu bisa setiap saat Allah sembuhkan, kemudian dokter mengatakan Anda sudah sembuh, selesai. Dan dalam prosesnya pun ada dokter dia bisa konsultasi, ada obat bisa meredam diabetesnya dan segala macam hal. Lalu kenapa harus dengan keluh kesah ini? Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan nikmat supaya disyukuri, memberikan cobaan supaya disabari. Jadi tingkat sabar dalam cobaan seperti tingkat syukur dalam nikmat. Sekali lagi, tingkat sabar dalam cobaan artinya kita harus betul-betul bersabar itu sebagaimana kita harus bersyukur dalam nikmat. Kita tahu kalau kita bersyukur kita akan ditambahkan nikmat. Kalau kita bersabar kita akan diberikan ketenangan dan jalan keluar. Itu pasti. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada opsi yang lain. Mirip orang lapar makan solusinya. Orang ngantuk tidur solusinya. Ini orang cobaan sabar solusi. Sebagaimana nikmat syukur. Itu solusi. Tidak usah ciri yang lain. Karena ini Allah SWT yang telah memandu kita untuk ke situ. Allah berfirman betapa banyak nabi. Bisa makna, kata ulama tafsir, seluruh nabi yang Allah sudah utus, kecuali sebagian kecil. Karena memang ada sebuah hadis Bukhari menjelaskan nanti akan datang nabi pada hari kiamat, tapi enggak disebutkan namanya, yang tidak punya pengikut satupun. Mungkin memang tidak ada yang beriman. Allahu alam siapa nabi itu. Karena dari 124 ribu nabi dan diantaranya 313 rasul, itu yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita belum tahu. Nabi Muhammad SAW saja Allah mengatakan masih ada di antara nabi-nabi yang ada nabi yang kami ceritakan kepada Muhammad, ada yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi memang hampir semua nabi-nabi bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Untuk berperang itu bukan hal yang gampang. Keluar, bawa senjata, berhadapan dengan musuh. Kalau kita tidak pernah memulai pengorbanan kecil, kemudian mau diminta pengorbanan besar, mustahil terjadi. Antum nggak pernah berinfak 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah lalu kemudian mau berinfak 100.000, itu nggak bakal mungkin terjadi. Tapi mulai dari kecil, kemudian bertahap jadi 5.000, 10.000, jadi 50.000, jadi 100.000. Tidak akan pernah jadi 1 juta kecuali 100.000 dulu dimulai dan seterusnya sampai pindah kepada hal yang lebih besar. Kita berkorban dulu haus, lapar dengan puasa. Kita berkorban dulu dengan mendahulukan orang lain. Baru nanti tahapan-tahapan yang terbesarnya berkorban darah, gitu kan. Itu yang sering kadang-kadang saya godain beberapa jemaah, bapak yang umroh dengan atau haji dengan saya. Kalau yang tidak mau gundul, saya kadang-kadang bercanda, Pak, baru rambut Allah minta, belum darah. Gitu. Sudah berat, seperti kalau cukur rambut itu sudah luar biasa, menjadi manusia paling jelek di dunia. Kenapa? Apa masalahnya gitu? Rambut digugurkan, apalagi dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, setiap kali rambut yang gugur 1 pahala. Itu luar biasa gitu. Tapi masih berat. Hanya karena malu di depan istrinya, hanya karena malu tempat kerjanya. Sampai kadang-kadang sambil mereka tertawa saya mengatakan, kalau antum gundul karena kriminal, malu. Pulang haji umrah gundul malu, aneh ini. Kan gitu. Jadi berkorban dulu rambut, nanti kalau Allah minta darah, berkorban perang, siap gitu kan. Terus tiba-tiba belum pernah berkorban lalu mau diajak jihad, dibawa kolom semuanya. Nggak bakal berani gitu loh. Nah, para sahabat dilatih oleh Nabi SAW untuk biasa berkorban, ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban perasaan, segala macam hal seperti itulah. Nah, di sini dikatakan nabi-nabi itu yang ikut bersama mereka berperang adalah orang-orang yang bertakwa.
memang sudah sampai pada tingkat dia mengenal Tuhannya dan ingin mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Di sini makna yang paling dekatnya adalah bencana dalam jihad. Karena di sini Allah menyebutkan di potongan awal ayat adalah perang. Jadi kayak misalnya tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, itu kan kepikiran gitu kan. Orang biasa pergi haji umroh saja tidak pernah lepas handphonenya, hubungi kerjaan ini, kerjaan itu. Ini jihad bisa terputus kontak, gitu kan? Bisa kembali, bisa enggak. Iya kalau langsung masuk medan perang lalu ditebas lehernya mati. Kalau dipotong dulu tangannya, dicungkil matanya, kan segala macam banyak hal yang bisa terjadi, gitu kan? Ya seperti Asim radhiyallahu anhu, insyaallah nanti kita akan bahas hari Sabtu nanti tablik akbarnya. Bagaimana beliau dibunuh oleh musuh dan berusaha untuk diambil batok kepalanya, gitu kan? Dipotong untuk diberikan kepada tokoh-tokoh Mekah gitu, supaya ditebus, ya, supaya dibayar. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi karena mereka, nanti di closing hadisnya, penutupan ayatnya dijelaskan mereka sabar, maka mereka tidak lemah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang puncaknya adalah jihad. Setelahnya adalah semua bencana di jalan Allah. Bencana dalam menuntut ilmu, ya, mungkin godaan orang, dihina segala macam, ditolak ilmunya, apalah. Mungkin dalam perdagangan gagal usahanya, mungkin dalam rumah tangga dia harus nasihatin pasangannya, mungkin anak-anaknya dia bersabar dalam memperbaiki mereka. Ini semua adalah bencana di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh bisa melaluinya. Tantangan hidup itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Percuma, kalau untuk menghindari percuma, akan ada tantangan yang lain Allah berikan. Tapi kalau yang benar adalah kalau ada tantangan depan mata, hadapi. Kita hadapi dan senjata terkuat adalah sabar. Terima dulu itu takdir Allah, kemudian kita ikhtiar cari jalan keluarnya. Seperti itulah. Dan tidak juga lesu dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Dia tidak pernah menyerah kepada syaitan, manusia dan jin yang berusaha melemahkan iman, menggoyahkan, ya. Tidak ada sama sekali. Dan orang-orang beriman selalu kokoh menerima keputusan Allah SWT. Sebagaimana dia nikmat bersyukur dengan nikmatnya makanan, minuman, dia juga merasa nikmat dengan kesabaran yang Allah berikan pada saat musibah sedang datang, gitu kan. Urwah bin Zubair rahimahullah, dia kakinya satu diamputasi, anaknya mati. Begitu dia pulang ke Madinah, orang-orang pada takziah ke rumahnya, lalu mengatakan sabarlah, beginilah, begitulah. Pada saat dia lihat banyak orang ngomong, langsung dia mengatakan, sebentar, jangan pernah ada yang mengucapkan kata-kata menyedihkan bagi aku, karena ketahuilah Allah telah memberikan aku 4 atraf. Atraf itu kayak 2 tangan 2 kaki. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Allah berikan saya 4 anak, Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Jadi luar biasa bagaimana mereka bisa melihat justru dari sisi yang lain. Pada saat sebuah nikmat Allah angkat, Allah berikan masih banyak nikmat yang tertinggal, kan begitu. Seperti tadi misalnya, saya kasih contoh, ada orang mungkin belum punya kerjaan, tapi kan Allah masih kasih dia mata, masih kasih telinga, masih kasih tangan, masih kasih waktu, masih bisa tidur, masih bisa makan, masih banyak temannya. Ada orang punya keluarga, cuma tidak ada kerjaan, itu saja. Baik, sabarlah. Coba terima sebagai putusan Allah, tetap ikhtiar, cari jalan keluar. Kan seperti itu. Dan seterusnya. Dan Allah mengatakan setelah itu, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kata beliau, sabar secara bahasa adalah menahan dan mengendalikan. Seperti perkataan orang, fulan terbunuh karena ia sabar. Maksudnya apabila dia mengendalikan dan menahan diri. Seperti bunyi firman Allah yang maha suci dan maha pemurah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Artinya tahan hawa nafsumu, tahan gejolak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, sabar ada 3 tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun sholat malam, berpuasa di siang hari, masuk ke dalam masjid, pergi ke masjid kalau sholat, dan segala macam hal. Ini butuh kesabaran. Begitu juga dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu, semua ada. Sabar. Kalau lagi datang, sabar. Antum ngomong sama diri antum sendiri, sabar, sabar, sabarkan diri sendiri. Antara antum sama Allah SWT dengan jiwa antum. Jangan ikuti gejolak itu, gitu kan. Dan jangan selalu menggunakan bahasa godaan syaitan berat nih. Gak ada berat.
Memang syaitan tampil depan antum. Cekik-cekik harus kau berzina. Kalau enggak saya penggal lehermu, saya cungkil mata. Enggak ada. Antum aja yang besar-besarin tuh. Godaannya berat nih. Bohong. Mana berat? Pakai tidur, pakai makan, baca Quran bisa. Harus kokoh, gitu kan? Sabar di situ. Kemudian juga dalam cobaan harian. Tak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Nanti kata Imam Ahmad rahimahullah, orang mukmin itu akan merasakan puncak nikmat Allah tanpa cobaan lagi pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Tapi untuk mendapatkan derajat di surga dia harus dicoba di dunia. Pasti akan diuji oleh Allah SWT. Karena ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan kesabaran. Gitu kan? Mungkin amal kita, coba antum hitung deh masing-masing kita yang ada di sini, termasuk saya. Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Apakah setiap malam kita tahajud? Setiap hari kita sholat duha? Kalaupun sudah iya, sempurnakah bacaannya, gerakannya? Surah apa yang antum baca? Doa apa yang antum ucapkan? Apakah zikir pagi petang sudah rutin dibaca? Tidak pernah luput. Mengerti nggak maknanya? Apakah setiap hari antum sudah sedekah, jenguk orang sakit? Tiap hari ke bakti sama orang tua? Tiap hari ke berbuat baik sama istri dan anak atau suami sama anak? Tiap hari ke baik sama tetangga? Dan banyak sekali yang lain. Kan banyak kekurangan itu. Amal apa yang kita bisa hadapkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat? Apa yang kita mau banggakan? Kadang-kadang kita masih sudah beramal, itu pun masih diikuti dengan riya, masih diikuti dengan mengkhayal pada saat sholat, dan segala macam hal. Makanya Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, pada ini ahli ibadah, dikenal sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi SAW. Setiap ada perbuatan Nabi apa yang dia tahu langsung dia kerjakan. Sampai dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih mengerti daripada saya sebuah hadis Nabi, maka saya akan naik kuda ataupun unta atau keledai untuk menuju ke sana. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya saya sudah tahu pasti 2 rakaat solat saya diterima oleh Allah SWT, maka saya akan bersyukur kepada Allah. Tapi semua, ya, dia tahu itu. Kita harus sebagai seorang muslim harus antara roja, khauf dan roja. Takut Allah tidak terima, dari satu sisi kita berharap Allah terima. Gitu kan? Tapi kepastian 100% kita nggak bisa menjamin diri kita. Kita yakin dengan itu insya Allah janji Allah. Tapi di sini seorang mukmin harus berada di antara itu. Karena kalau dia khawatir amalnya kurang, dia akan terus menjaga kualitasnya. Gitu kan? Seperti itulah. Di sini kita disuruh bersabar kalau kita sudah ada orang beriman, orang-orang soleh, ahli ibadah, tiap hari kerjanya di jalan Allah, bersabarlah bersama mereka. Itu yang Allah katakan di sini. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Firman Allah tersebut maksudnya sabarkanlah dirimu bersama mereka. Adapun sabar menurut syariat, kata beliau, adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi ini definisi yang ditulis oleh beliau, diambil dari buku Mawarid Az-Zam'an, yang Lidrusus Zaman, di jilid 2 halaman 40. Di sini maksudnya adalah definisinya. Kalau beliau lebih terfokus, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi misalnya orang lagi sakit, jadi bukan cuma sabar itu berarti menahan sakitnya. Memang betul-betul di sini adalah meninggalkan hal-hal yang haram dalam berobat misalnya, atau dalam bertutur kata, berkeluh kesah, gitu kan? Jadi tidak boleh dia ucapkan itu. Dia bersabar. Ya, dalam arti kata bukan cuma sekedar menahan sakit sekali lagi, tapi dia tahan tutur katanya, tidak mengucapkan kalimat keluh kesah, kecuali memang dia sampaikan pada dokter masalah sakitnya saja, gitu kan. Lalu dia nikmati. Coba teman-teman kalau ada cobaan apa-apa, coba nikmati di prosesnya. Enak saja kita laluin tuh. Makanya pernah saya sampaikan, Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau takdir Allah sedang terjadi, cobaan maksudnya, maka manusia 2 golongan. Yang pertama bahagia, yang kedua celaka. Yang berbahagia adalah yang menerima takdir Allah itu. Maka dia akan mendapatkan pahala, ya, mudah melaluinya dan mendapatkan solusinya. Pasti terjadi 3 hal itu. Cobaan apapun datang, kalau kita terima, maka kita akan dapat pahala, karena itu cobaan dari Sang Pencipta Allah. Seperti peraturan perusahaan diterapkan, semua pegawai yang terima maka dihormati oleh perusahaan, gitu kan? Seperti itulah. Dia mudah melaluinya, walaupun dia sakit segala macam, dia tahu ini cobaan akan ada pahalanya, dan kemudian dia dapat solusinya. Yang kedua celaka, datang cobaan berkeluh kesah, maka dia dapat dosa, dia sulit melaluinya, dan juga tidak dapatkan jalan keluarnya. Jadi misalnya ada 2 orang, A sama B, dia golongan pertama si A, dia terima takdir Allah karena sakitnya, penyakit yang sama misalnya, si B nggak terima, toh sama-sama akan melaluinya.
beratnya sama, waktunya sama misalnya, maka sama saja. Maka yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak dapat pahala. Bahkan yang pertama akan mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT, sementara yang kedua tidak. Misalnya makin berat cobaannya. Kemudian kata beliau, kalimat sabar banyak tertera di dalam Al-Quran yang mulia, lebih dari 90 tempat. Dan ia merupakan sifat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adha sami'ahu minallahi innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar terhadap celaan yang ia dengar daripada Allah. Karena mereka mengklaim bahwa Allah mempunyai putra, namun Allah sungguh senantiasa tetap memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 10 halaman 511, nomor hadisnya 6099, Muslim jilid 4 halaman 2160, nomor 2804. Jadi artinya ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Mereka tidak punya ilmu tentang masalah itu, tapi mereka terus mengekspos Allah punya anak, Allah punya anak. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka sudah mengklaim Allah punya anak, padahal Allah sudah jelas tidak punya anak, tapi Allah masih memaafkan mereka, Allah memberikan mereka rezeki, gitu kan. Allah berharap hamba-hambanya bertaubat kepadanya. Juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Artinya kalau kau didustakan oleh masyarakat Mekah, penduduk sekitarmu, pamanmu sendiri, Abu Lahab dan seterusnya, maka telah didustakan juga rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Artinya kau pun harus bersabar, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi SAW sangat bersabar, tapi Tuhannya Allah SWT memerintahkan dan menekankan agar melalui kehidupan ini dengan kesabaran, toh ujungnya kemenangan bagi orang beriman. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian, kalau antum bersabar, ya ternyata antum tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya, oh berarti saya kalau dicaci maki orang ini saya bersabar, berarti saya dianggap hina. Enggak, sama sekali enggak. Justru antum yang dewasa, antum pemenangnya. Dia orang yang terhina malah, gitu kan. Pasti Allah SWT akan hukum dia dengan caranya. Makin banyak dia menghina antum, makin berat hukuman yang akan datang kepada dia. Itu sunnatullah. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, perintah kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam agar bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan para rasul bersabar. Sabar juga merupakan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi yang pertama tadi, kalau teman-teman yang pegang buku bisa ditulis angka 1 di situ ya. Di halaman 78 ada tulisan, di setelah dalil hadits Abu Musa al-Ash'ari lalu ada kalimat sabar merupakan sifat para nabi dan utusan-utusan Allah. Bisa ditulis angka 1 di situ. Yang kedua adalah sabar juga merupakan sifat orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di sini bersabar dalam kesempitan. Justru pada saat cobaan lagi datang, antum lagi butuh uang, tidak ada uangnya, lagi mau bayar utang dikejar orang belum ada uangnya, lagi butuh kesembuhan, lagi sakit berat gitu kan. Segala macam hal. Lagi butuh pertolongan, tidak ada yang tolong, bersabar dalam kesempitan. Penderitaan datang. Ya, kita boleh ikhtiar, antum sakit silakan. Karena kata Nabi SAW,
Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya obatnya, gitu kan. Maka di sini kita disuruh untuk bisa berikhtiar, bertobat, berobat, gitu kan. Tapi bukan berarti berkeluh kesah sana sini. Semua orang harus tahu penyakitnya, gitu. Pernah ada seseorang ketemu dengan Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, ya. Umar bin Khattab pun mengakui keimanannya sampai Umar mengangkatnya menjadi hakim, dan menjadi hakim di 5 khalifah, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid, ya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Ini menjadi hakim pada saat ada orang anak muda datang depannya berkeluh kesah, didatangi sampai dia, lalu kemudian dia mengatakan, hai anak muda, mendekatlah. Apa kau lihat mataku ini? Dipegang mata kanannya. Mataku ini sudah 5 tahun atau 10 tahun, gitu dia bilang. Saya tidak melihat, tapi belum pernah saya keluhkan kepada siapapun dan baru kau yang tahu. Maka bersabarlah dalam cobaan yang sedang datang. Artinya kalau kita menyampaikan keluh kesah kita kepada ahlinya, penyakit kepada dokter, kemudian masalah kejiwaan atau pengetahuan agama kepada ustaz atau ustazah atau kiai atau syekh misalnya, maka itu sudah pada tempatnya. Tapi kalau semua orang, nggak perlu. Biarkan orang lain melihat kita seakan-akan tidak punya masalah. Itu benar. Karena kita berarti menerima apa yang sedang Allah putuskan, gitu kan. Itu yang dimaksud di sini. Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan juga butuh kesabaran. Karena meninggalkan keluarga tadi saya bilang, meninggalkan pekerjaan, bisa ditangkap oleh musuh dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah telah memerintahkan agar bersabar, seraya berfirman juga dalam surah Al-Imran ayat 200 ini kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang kita garis bawahi adalah kalimat pertama atau anjuran pertama Allah SWT, dan yang kedua isbiru wasabiru. Sabarlah dan kemudian kuatkan sabarmu. Maksudnya jangan cuma sehari, jangan cuma sekali. Sabar aja sampai dapat jalan keluar. Tak usah berkeluh kesah sampai dapat jalan keluar. Kata Nabi SAW, semua itu segala sesuatu Allah ciptakan dari kecil menjadi besar, kecuali cobaan. Allah ciptakan besar, kemudian dia jadi kecil. Jadi sebenarnya pukulan itu memang di awal saja. Setelah berjalan beberapa waktu kita akan anggap biasa tentunya. Allah juga memerintahkan orang beriman agar selalu menjadikan sabar sebagai senjata dan alat untuk kemenangan. Begitu juga dengan sholat yang bunyinya dalam Al-Baqarah 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah selalu akan menolong dia, memberikan jalan keluar dari cobaannya. Di sini kita disuruh meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Ada sholat teman-teman sekalian yang mungkin jarang di antara muslimin melakukannya itu. Padahal ini termasuk sholat sunnah. Ya. Bahkan sholat-sholat inilah yang dilakukan oleh banyak para nabi-nabi. Termasuk Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Yaitu sholat tatawwu, tambahan. Ya. Jadi bisa juga sholat ini dikatakan dalam sebuah riwayat sahih, Nabi SAW kalau punya masalah beliau langsung menuju ke sholat. Sholat ini bukan duha, bukan tahiyat masjid, bukan taubat, bukan wudu. Sholat pendekatan diri antum kepada Allah. Antum wudu, niat sholat pendekatan diri kepada Allah saja. Dia tidak ada niat khususnya untuk sholat duha kata tadi, sholat ini tidak ada penganjuran itu, tapi dia sholat pendekatan diri kepada Allah. Misal antara azan, antara maghrib dan isya, antum lagi duduk di masjid tidak ada kegiatan. Kalau antum mau dekatkan diri kepada Allah SWT, antum boleh sholat mutlak, sholat saja. Mirip dengan puasa juga. Hadis yang menjelaskan Nabi SAW pernah pulang ke rumah lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apakah ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya puasa. Ini kata ulama bukan Senin Kamis, karena kalau Senin Kamis nggak pakai nanya lagi, Nabi pasti puasa. Sudah tidak ada lagi keraguan, karena dikatakan dalam riwayat lain Aisyah sendiri memberikan kesaksian kalau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Jadi pertanyaan Nabi ini selain itu, misalnya hari Selasa gitu kan, Nabi pulang ke rumah nggak ada makanan, ya sudah saya puasa aja. Ini puasa pendekatan diri kepada Allah SWT. Seperti juga sholat sunnah tadi.
Nah di situ bisa kita lakukan. Kalau lagi ada masalah, ada apa, wudu, sholat, menghadapkan diri kepada Allah SWT, dekatkan diri kepada Allah. Sujud, jangan angkat kepala kita kecuali sudah merasa plong. Sampaikan semua kepada Allah SWT. Karena Allah tempat kita curhat, bukan manusia. Ya. Hindari curhat sama manusia teman-teman, karena tidak ada gunanya. Dia manusia seperti kita. Antum hadapi masalah 10 tahun dalam rumah tangga, terus mau cerita sama orang dalam setengah jam, berharap dia berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Nggak mungkin, gitu kan? Sulit sekali. Dia merangkumkan berarti 10 tahun dalam setengah jam, dalam 1 jam, dalam 3 hari, nggak mungkin, gitu kan? Itu nggak mungkin. Maka keluh kesahkan kepada Allah SWT, dan Allah akan mengutus nanti ya orang-orang atau makhluk yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita itu dengan izinnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, ya, di sini dikatakan Allah yang Maha Suci telah mengaitkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan kesabaran, dan memberitahukan bahwa kepemimpinan di dalam agama sungguhnya hanya akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Artinya sampai pada tingkat orang yang sabar dalam ketaatannya kepada Allah, istiqamah mengerjakan ketaatan, istiqamah meninggalkan kemaksiatan walaupun peluangnya sangat terbuka depan matanya. Kemudian juga sabar dalam cobaan-cobaan harian. Dia terus laluin dengan menerima takdir Allah, dengan senang, dengan gembira, dengan senyum. Semua itu dilakukan sama dia. Maka ini akan Allah jadikan pemimpin di muka bumi. Juga memberitahukan bahwa kemenangan di muka bumi ini tidak akan terrealisasi melainkan dengan kesabaran. Allah berfirman melalui lisan atau lewat lisan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana saudara-saudaranya telah mengetahui dirinya. Mereka berkata karena kaget terhadap keadaannya yang telah meraih ketinggian kepemimpinan dan kemenangan di muka bumi. Nabi Yusuf kita sudah tahu dilempar oleh kakak-kakaknya karena cemburu, dilempar di sumur dengan harapan nanti ada orang datang lalu membawa pergi. Mereka lupa di sini Allah SWT Maha Adil dan melihat itu. Maka Allah menyelamatkan Yusuf alaihissalam, dijemput oleh kafilah, dijual di pasar budak di Mesir, dibeli oleh Raja Mesir, kemudian dijadikan anak angkat, gitu kan. Sampai akhirnya menjadi menteri yang berkuasa setelah raja di Mesir dengan keadilannya, ya, menteri yang mengatur semua perekonomian di Mesir pada saat itu, sehingga Bani Israel bisa tinggal sama beliau. Dan pada saat Nabi Yusuf AS dapat jabatan, Allah datangkan kakak-kakaknya tadi yang zalim kepada dia tanpa mengenalnya, minta supaya diberikan makanan, diberikan ini dan itu. Maka pada saat mereka tahu ternyata ini orang yang terkenal saleh dan baik, dermawan di Mesir adalah Yusuf, maka Yusuf berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata para saudara Yusuf, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Jadi pada saat itu kisahnya panjang dalam surah Yusuf diceritakan. Ya, dalam Al-Quran bagaimana Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir, kemudian terjadilah sesuatu perubahan. Pada saat itu Nabi Yusuf mimpi melihat ada 7 ekor sapi gemuk memakan sapi-sapi yang kurus. Kemudian ada 7 gandum kering dengan gandum yang bagus dan segala macam. Nabi Yusuf alaihissalam mentakbirkan mimpi itu kalau Mesir harusnya, Raja Mesir harusnya membuat penyimpanan hasil panen, nanti akan datang musim peceklik. Dan ternyata betul peceklik terjadi, seluruh dunia pada saat itu merasa kekurangan, akhirnya mereka pada ke Mesir minta gandum itu, gitu kan. Maka pada saat itu termasuk saudara-saudara Yusuf sendiri datang dari perkampungan mereka lalu minta agar diberikan gandum, karena gandum Mesir pada saat itu terbaik, itu makanan pokok mereka. Maka Yusuf mengatakan, saya tidak akan berikan kalian sampai kalian membawa adik kalian yang bernama Bunyamin. Karena waktu Yusuf AS kumpul sama saudara, tanya, kalian ini siapa? Padahal Nabi Yusuf sudah tahu, gitu kan. Cuma mereka menceritakan kami adalah anak Nabi Allah Yaqub dan seterusnya, menceritakanlah berapa orang kalian bersaudara, disebutkan nama-namanya. Nabi Yusuf buat keadaan seakan-akan tidak kenal Bunyamin, lalu dia mengatakan adiknya dia, saya tidak akan kasih kalian tukar gandum atau mendapatkan gandum ini kecuali kalian bawa adik kalian Bunyamin, saya mau kenal lebih jauh. Maka mereka pun izin sama ayah mereka Nabi Yaqub, lalu kemudian dibawalah dengan izin Allah SWT. Lalu Nabi Yusuf mengenalkan diri kepada adiknya Bunyamin sampai dikenal. Begitu mereka
tahu saudara-saudaranya ternyata ini adalah Yusuf, barulah mereka berkata, "Apa kau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku, maksudnya Benyamin, yang adiknya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, patuh kepada Allah dan bersabar. Dulu kalian lempar saya di sumur, saya sabar, saya terima itu. Maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Akhirnya saudaranya menjadi masyarakat biasa, Yusuf justru menjadi penguasa pada saat itu. Sebagaimana Allah telah memberitahukan bahwasanya akhlak yang tinggi dan amalan-amalan soleh itu tidak akan diraih melainkan dengan kesabaran juga. Allah yang Maha Suci dan Maha Pura telah berfirman, jadi antum tidak akan mungkin menjadi seorang alim, tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang saleh yang sangat dekat dengan Allah kecuali dengan kesabaran. Dalam surah Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun." Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kalau sudah faham, sudah belajar, seperti sekarang insya Allah yang ini kita pelajari tentang keutamaan sabar, bagaimana Allah tekankan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar, bagaimana itu juga sifatnya Allah, bagaimana ditekankan orang beriman untuk sabar, dan ada keutamaan-keutamaannya tentu, sebagaimana juga kedepannya masih banyak dalil ya, yang akan kita sampaikan insya Allah. Karena ini sabar ini bahasanya dari halaman 77 sampai halaman 100. Panjang, cukup panjang dibahas oleh penulis di sini untuk menjelaskan dalil-dalil yang cukup banyak di situ. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kalau sudah belajar dia sudah tahu kecelakaan yang besarlah bagimu, pada pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maksudnya di sini ada orang-orang yang tidak bersabar pada saat itu bersama mereka, maka dikatakan kecelakaan kalau kalian tidak bisa menerima dan memahami kalau sabar bagian daripada perintah Allah. Kecelakaan besarlah bagimu, pada pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala itu tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Juga dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim," tentang surga, tentang muamalah yang baik, perangai yang baik, akhlak yang baik tidak diterima kecuali bagi orang-orang yang bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Kalau antum berbuat kesolehan, kebaikan, tidak akan mungkin sama dengan orang yang berbuat kejahatan. Memberi dengan mencuri tidak akan pernah bisa ketemu, gitu kan. Marah-marah dengan tenang tidak akan bisa ketemu tentunya, ya. Jujur dengan bohong tidak akan bisa ketemu, dan seterusnya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Orang ajak kamu segala macam, tolak saja, saya tidak mau. Maka tiba-tiba orang yang antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi maksudnya kalau ada antum temuin orang, Masya Allah dia tenang, dia tidak panik, dia tidak segala macam, selalu baik sama semua orang, bahkan orang-orang yang berbuat jahat pun sama dia, tetap aja dia merespon dengan hal yang baik, itu adalah orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwasanya kesabaran itu adalah perisai, ya, untuk menangkis segala macam masalah yang sedang dihadapi. Sebagaimana Allah yang Maha Suci berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ini kaum munafikin, ya. Mereka lihat orang beriman mendapatkan kemenangan, ketentraman, mereka sakit hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, cobaan, kekalahan misalnya dalam peperangan, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada orang yang sedang ganggu antum, menggunjing, tidak mau bayar utang, antum sudah tagih, maka kalau antum sabar, tidak akan mengganggu apapun. Allah akan gantikan dengan caranya, dan orang itu akan dihukum oleh Allah SWT. Tidak akan mengganggu antum apapun. Jadi kalau orang fitnah antum, sebarin macam-macam, yakinlah tidak akan bermasalah.
Selama memang kita tidak melakukan perbuatan tersebut, maka tidak akan ada masalah. Sama sekali. Tetap aja seperti anjing, Bahasa Basar mengatakan anjing menggonggong kafilah berjalan. Jadi mereka mau ngomong apapun, tidak usah pedulikan. Sebagaimana Allah SWT memberitahukan bahwa kemenangan atas musuh-musuh juga tidaklah akan diraih kecuali dibarengi dengan kesabaran. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman dalam surah Al-Imran 125, 5 ayat setelah ayat tadi yang sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Cukuplah jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Artinya kalau kalian bersabar, walaupun jumlah musuh lebih besar, kalian tetap kokoh, maka Allah akan datangkan kemenangannya. Karena itu kata beliau, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersabar dan teguh ketika bertemu dengan musuh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Zikrullah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkanmu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Jadi kita kalau lagi berjihad, nggak boleh malah ribut dengan kaum muslimin yang lain. Sabar, ya, walaupun dia mau jabatan apa, jabatan ini kasih saja. Kita yang penting dapat keutamaan jihadnya. Allah lebih tahu siapa yang paling ikhlas. Allah juga lebih tahu siapa yang dia pilih jadi syuhada atau orang yang mati syahid. Justru sebaliknya, kalau orang suka bertengkar di antara muslimin, maka Allah hilangkan. Di sini dikatakan Allah menyebabkan menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, ya, karena Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Nabi SAW bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah dan yakinlah kemenangan itu hanya akan diraih dengan kesabaran. Riwayat Imam Ahmad jadi 1 halaman 126 nomor 12. Kata beliau, demikianlah sudah jelas bahwasanya kebaikan dunia semuanya kembali kepada kesabaran. Begitu juga kenikmatan akhirat tidak akan ada yang dapat meraihnya kecuali orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Insan ayat 11 sampai ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberi balasan kepada orang-orang atau mereka kepada mereka kesabaran, ya, mereka dengan surga dan pakaian sutra. Itu teman-teman tidak asing, ini banyak di YouTube saya angkat kisah ya. Kisah pernah saya ceritakan masalah terong, orang menikah dengan seorang wanita pemilik rumah karena dia bersabar tidak jadi makan terong yang haram itu. Kisah beberapa waktu lalu kita ceritakan seorang kakek tua, ya, yang miskin sekali, umurnya sudah 80 tahun. Kemudian dia juga menaungi sekitar 8-9 orang wanita, istrinya, ibunya, saudarinya 2, anaknya perempuan 4. Jadi banyak, tapi dia miskin. Kemudian dia tidak punya makanan untuk makan berbuka puasa ataupun sahur di Ramadan. Jadi dari sebuah tempat dia temukan ada peti, ternyata isinya emas. Ya, kemudian dia buka emas. Maka pada saat itu di benaknya muncul pikiran was-was syaitan, sekarang sudah halal dia untuk ambil karena dia tidak bisa lagi makan, tidak ada makanan untuk dia makan buka puasa. Tadi sahur tidak makan apa-apa, gitu kan, cuma minum air putih. Maka dia pun mengatakan pada dirinya, tidak mungkin, saya harus bersabar. Ini bukan hak saya akan kembalikan pada pemiliknya. Ditutuplah, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Akhirnya dia cerita sama istrinya mengetahui, istrinya juga mengatakan kalimat yang sama. Kita susah, sudah kau punya hak untuk pakai, sekarang kau temukan itu barang. Dia bilang tidak bisa. Jangan pernah kau sentuh ini. Kita harus bersabar, ini cobaan dari Allah SWT. Bahkan kalau kau berani sentuh peti emas ini, kau ambil, kau akan saya ceraikan. Padahal umurnya sudah 80 tahun lebih, istrinya juga sudah mendekati umur begitu, sekitar 75 tahun. Jadi saking takutnya.
Terus kemudian besok hari dia dapat di Masjid Haram ada orang yang mengiklankan, kalau siapa yang menemukan peti emas saya akan kasih, semoga Allah luaskan rezekinya dan seterusnya. Maka orang tua ini berkata, kalau seandainya ya ada yang menemukan emasmu, kau kasih bayaran enggak? Kata orang itu, berapa dia minta? Kata dia 100 dinar gitu kan. Minta 10% lah dari harta emas, karena emas itu kalau salah ada 1000 ya dinar pada saat itu. Dia bilang tidak, orang itu bilang, saya orang mau kembalikan karena Allah, silakan. Kalau dia tidak mau kasih, dia tidak mau kembalikan, ya urusan dia sama Allah. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, kayaknya kita nggak bisa nih. Orang ini nggak, saya sudah temukan pemiliknya, tapi dia nggak mau kasih uang. Kata istrinya, coba bilang lagi besok kembali lagi ketemu. Orang itu iklankan lagi di atas sepatu depan Ka'bah. Wahai muslimin, siapa yang temukan peti saya akan kasih, saya akan doakan semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Orang tua ini berkata lagi, hai anak muda, orang Khurasan kebetulan dari wilayah Iran ya. Dia mengatakan, hai orang Khurasan, kalau orang dapat berapa kau kasih? Kata orang itu, berapa dia minta? Katanya dia 10 dirham, 10 dinar. Kata orang-orang yang punya uang tidak akan kasih. Dia pulang lagi kepada istrinya, 10 dinar pun orang ini tidak mau. Coba minta lebih sedikit, kata istrinya. Besok ketemu lagi orang yang sama, iklanin lagi. Kata dia, orang tua ini, berapa kau akan kasih? Dia bilang, berapa dia minta? Kata orang tua ini, 1 dinar. 1 dinar ini, setengah dinarnya dia berikan sedekah kepada orang untuk buka puasain orang di Ramadan. Setengah dinar, 1 dinar emas itu cukup banyak gitu kan. Setengahnya dia kasih sedekah, setengahnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang pemilik uang, dah, saya nggak mau. Semoga Allah balas dia saja dengan ini. 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Dia pulang pada istri, dia bilang, kita harus kembalikan ini. Tidak bisa lagi. Orang yang tidak mau. Besok saya akan temui. Besok ditemui, lalu kata dia, ikutlah ke rumah, ke tempat saya. Kau akan saya perlihatkan emas yang kau hilang. Terus dia datang ke rumahnya. Kebetulan pada saat itu yang ceritakan ini Tabari, Imam Tabari rahimahullah, salah satu penulis tafsir dan segala macam banyak ilmu pengetahuan yang didalami oleh beliau. Dia bilang, saya waktu itu masih belum alim, belum kaya, belum segala macam. Saya tahu kisah ini dari awal, saya ikutin sampai ke rumah. Rumah itu gubuknya mau rubuh bangunannya, pintunya mau rubuh. Saya masuk ke rumah tidak ada sama sekali lapisan tanah saja. Di depan saya ada banyak orang-orang tua perempuan, bajunya kusut-kusut gitu. Kemudian masuk ke situ, lalu saya pamit sama yang punya rumah ini, si kakek ini, saya juga boleh masuk. Karena dari awal saya ikuti kisah ini. Begitu duduk, dikeluarkan peti tersebut, dikasih. Orang Khurasan ini kemudian buka, ditemukan sama jumlahnya memang 1000 dinar. Tiba-tiba dia ambil, dia tidak terima kasih, langsung dia pergi. Maka si orang tua ini sama keluarganya semua bingung gitu. Ada orang sepelit ini, 1 dinar pun dia tidak mau kasih, padahal sudah dikembalikan 1000 dinar. Tapi apa yang terjadi? Sabar dia. Maka dia mengatakan pada istrinya, bersabarlah, pasti Allah ingin sesuatu dengan ini. Ternyata kata Imam Tabari, saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Para perempuan-perempuan itu digambarkan sebenarnya dalam bukunya seperti orang yang kaget, yang mulutnya terbuka. Kok bisa terjadi? Iya, maaf, kok bisa ada orang begini? 1 dinar pun tidak mau gitu. Maka setelah beberapa saat kembali lagi orang itu, ketuk lagi pintu. Seakan-akan mau jadi tamu. Kata orang tua ini, kata Imam Tabari, dia buka pintu orang itu. Lalu orang tua ini masih mengatakan, ada apa? Dia bilang, saya ingin bertamu. Kata orang tua, orang anak muda itu, kata orang tua ini, silakan masuklah. Dia lain, tapi saya nggak punya apa-apa ini Ramadan. Kata dia, tidak masalah. Perlu anda tahu, sebenarnya saya punya 3 kali lipat dari emas seperti ini. Ada 3000, ini 1000 ini. Ini tinggalkan oleh ayah saya. Ayah saya orang kaya, tinggalkan. Tapi di Khurasan sana. Waktu dia mau meninggal, dia wasiatkan kepada saya, 1 dinar, 1 peti dinar, 1000 dirham ini, 1000 dinar ini kau pakai untuk haji, bagi warisan. 1000 dinar lagi ya kau pakai pergi haji. Kemudian 1000 dinar lagi kau bawa sementara haji itu, kan ini kebetulan di musim haji, kau bawa ke haji, ke Mekah sana, cari selama perjalanan orang yang paling susah dalam hidupnya menurut kau, ya kasih 1 orang saja 1000 dinar itu sedekah dari saya, sepertiga hartanya, karena bukan boleh wasiatkan sepertiga harta. Maka dia bilang, saya dari awal melihat tidak ada orang yang lebih butuh daripada kamu. Ditaruh uang itu lalu dia pergi, anak muda ini. Begitu dia pergi jauh, kata Imam Tabari, saya sama kakek ini tua coba mengejarnya juga tidak bisa dapat, karena orang itu sudah tidak ada. Maka dia pun kembali ke rumah, lalu dia tersenyum si kakek ini sambil mengatakan,
Ya, ketahuilah, dia panggil istrinya, ketahuilah ini akibat sabar. Allah bukan cuma kasih kita 100 dinar atau 10 atau 1, tapi Allah kasih semuanya karena kesabaran kita. Coba kita ambil kemarin, mungkin Allah tidak akan berikan kita seperti ini. Pasti Allah akan buat orang ini pergi cari orang lain, karena kita seperti tidak lulus dalam tes itu gitu. Lalu kemudian kata Tabari, dipanggillah semua perempuan-perempuan yang tua itu, termasuk ada anak perempuannya masih gadis, 2 orang, saya juga duduk, maka kami 10 orang, 8 orang perempuan, 9 sama si kakek, lalu 10 orang sama saya. Lalu kemudian mulailah dia bagi-bagi uang dinar itu. Jadi saking dermawannya si kakek ini, walaupun dia sudah susah hidupnya, dia masih bagi-bagi, satu koin, terus sampai habis. Karena jumlahnya 1000 dan mereka 10 masing-masing dapat 100 dinar, gitu kan. Maka setelah itu kata Imam Tabari, belum sesaat ibu-ibu ini semua pada keluar, pergi belanja di pasar, beli makanan segala macam. Tiba-tiba berubahlah keadaan tersebut. Saya datang keesokan harinya, saya pun mengambil uang tersebut. Saya temukan uang itu uang yang paling berkah. Saya pakai untuk ilmu segala macam. Beberapa tahun setelah itu saya kembali, saya datangi lagi rumahnya orang tua itu. Rupanya dia sudah meninggal dan ternyata rumah mereka sudah tidak ada. Saya tanya mana keluarganya si fulan, kakek itu. Mereka mengatakan, oh itu sana orang-orang kaya di kota Mekah. Jadi kaya raya semua gara-gara 100 dinar tadi itu setiap orang. Dan anak-anaknya yang 2 atau 4 orang perempuan semuanya nikah sama tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Tapi semua itu efek daripada kesabarannya. Jadi kadang-kadang cobaan datang itu Allah SWT ingin uji kita. Mungkin kita temukan handphone, temukan uang, temukan kesempatan berzina, temukan kesempatan apa. Itu Allah ingin menguji kita. Allah sedang melihat. Kita lalui enggak? Kalau kita lalui berarti di ujung sebuah cobaan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Ya, antum lulus atau tidak lulus itu tergantung daripada upaya antum di situ. Selanjutnya dalilnya adalah setelah surah Al-Insan tadi ya, ayat 11 sampai ayat 12, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersabar itu akan diberikan kebaikan dunia semuanya, ya, dan juga dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Maka Allah memelihara, artinya ayatnya maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati di hari kiamat, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Juga surah Al-Furqan ayat 75 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi balas dengan martabat yang tinggi dalam surga, derajat yang sangat tinggi karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi karena kesabaran selama di dunia, tetap komitmen menjalankan perintah Allah, sabar dalam sholat malam, dalam sedekah, dalam segala macam. Juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluangnya ditepis, dihindari dan seterusnya. Juga sabar dalam cobaan-cobaan harian, penyakit, gangguan orang dan seterusnya. Balasannya surga. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian disebabkan kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi ternyata sambutan malaikat nanti kalau kita masuk surga itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian, selamat kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian. Tadi sabar dalam mengerjakan ketaatan, dulu di majelis ilmu begini, apa sajalah ya, mencari nafkah buat keluarga, apa saja, semuanya itu butuh kesabaran. Begitu juga dengan maksiat-maksiat, setiap kesempatannya kita coba tepis ya. Dan termasuk dalam salah satu ayat Al-Quran, kalau ada orang beriman itu pada saat dia sudah mulai terjerumus, lalu dia segera kembali ya. Dan mereka sadar, orang seperti ini insya Allah masih masuk dalam orang yang sabar. Kemudian juga dalam, kata beliau, dengan demikian berarti sabar itu adalah sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya kenapa dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Dan tidaklah seseorang itu diberi kebaikan yang lebih luas
daripada kesabaran itu. Hadis Bukhari jadi 3 halaman 335, nomor 1469, Muslim jadi 2 halaman 729 dan juga nomor hadisnya 1053. Sabar itu terbagi atas 3 macam, kata beliau: sabar terhadap ketaatan, sabar dari kemaksiatan, serta sabar terhadap ketentuan takdir atau musibah dari Allah yang menjadikannya sakit atau menjadikan sakit. Adapun sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan itu banyak dan berulang-ulang, salat 5 waktu, salat malam dan seterusnya. Oleh karena itu jiwa kesulitan dan merasa berat untuk menjaganya, maka seorang muslim wajib bersabar untuk melaksanakan ketaatan yang berulang-ulang, dan dia tidak boleh meremehkannya karena terus berulang-ulang atau terulang-ulang. Karena itu Allah memuji orang-orang yang menegakkan solat, sebagaimana Allah Maha Suci dan Maha Pura berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang tetap komitmen, istiqamah, rutin mengerjakan solat mereka, dan mencela orang-orang yang menegakkan solat tapi mereka itu lalai, dalam surah Al-Ma'un ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya, ya. Dan melarang dari membatalkan amal. Maksudnya di sini apa? Dan mencela orang-orang yang menegakkan solat tapi mereka, ya, mereka itu, ya, tidak tahu sambungannya di sini, ya. Baiklah, yang jelas 2 ayat ini yang menekankan bagaimana Allah memuji orang yang istiqomah dalam mengerjakan solat terus menerus dan tidak menganggap remeh. Di sini kesabaran dia dalam komitmen mengerjakannya, terus menerus solat 5 waktu, terus menerus jaga solat malam, semua solat intinya, terus menerus menjaga ketaatan-ketaatan, terus menerus meninggalkan kesalahan-kesalahan. Ini semua masuk dalam masalah sabar, gitu. Saya pernah menonton sebuah cuplikan, ada seorang mu'allaf masuk Islam. Waktu ditanya, jadi dia Masya Allah jadi da'i setelah itu. Tapi salah satu waktu ditanya, kenapa anda pertama tertarik dengan Islam? Dia bilang, saya tidak pernah menemukan ada orang, ada komunitas manusia seperti kaum muslimin, baik dalam istiqamah mengerjakan sebuah perintah, dalam sehari mereka harus sholat, habis sholat ada zikir, dalam sholat itu ada bacaan yang harus dijaga, ada kewajiban-kewajiban, ada yang membatalkan yang dia harus hati-hati darinya. Dia komitmen mengerjakan apapun, dan yang luar biasa, tidak pernah saya lihat komunitas yang sesabar kaum muslimin. Mereka adalah komunitas manusia yang begitu datang cobaan, mereka paling cepat untuk bangkit kembali. Karena memang kita tahu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, kan. Kita bersabar. Bahkan termasuk putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Kita pernah pelajari di hari Rabu malam bahasan kita di masjid ini tentunya. Maka itu juga masuk dalamnya. Gara-gara itu dia masuk Islam. Dan dia tidak temukan dalam komunitas masyarakat lain. Mereka kalau putus asa sedikit, mereka bisa bunuh diri, mereka segala macam. Kalau Islam semua melarang itu. Satu sisi ada larangan, ancaman berbuat dosa, bunuh diri misalnya. Sisi yang lain kita juga disuruh terus termotivasi untuk mengejar taubat dari kesalahan-kesalahan dan juga berusaha mengejar yang terbaik dari pahala yang bisa didapatkan. Juga dalam surah Muhammad ayat 33, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Ya. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Oh, jadi kalau kita tarik dari paragraf yang sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menegakkan salat terlalu istiqamah, dan mencela orang yang menegakkan salat tapi mereka lalai, dan juga melarang dari membatalkan amalan. Potongan ini mungkin secara cetakan buku saya lihat terlalu dekat dengan terjemahan ayat. Begitu ya, yang pegang buku itu. Di halaman 83, di atas ayat surah Muhammad ayat 33, di atas Allah SWT berfirman ada kalimat dan melarang dari membatalkan amalan. Ini semestinya secara penulisan harusnya ada spasi yang cukup untuk memisahkan antara ayat Al-Ma'un 5 dengan kalimat ini. Jadi sebenarnya melarang dari membatalkan amalan, dalilnya adalah surah Muhammad 33 itu. Ya. Jadi paragraf ini sebenarnya ada sendiri. Artinya kita disuruh dimotivasi untuk menjaga istiqamah, sabar dalam mengerjakan ketaatan, dan jangan sampai membatalkan amal. Jangan tengah jalan putus asa. Puasa ya sabar aja sampai habis, jangan batalkan tengah-tengah misalnya, gitu kan, dan seterusnya. Maknanya kata beliau, apabila kalian telah masuk dalam ketaatan, maka bersabarlah
sempurnakanlah dan janganlah memutuskannya. Berapa banyak orang yang senantiasa ke masjid dan menjaga solatnya, kemudian habislah kesabarannya, akhirnya meninggalkan masjid dan putus dari solatnya. Dan berapa banyak orang yang memulai menghafal Al-Quran, kemudian pudar kesabarannya, akhirnya tidak menyempurnakannya dan seterusnya. Maka sudah seharusnya bersabar terhadap ketaatan. Wahai muslim, kata beliau, sabarkanlah dirimu terhadap ketaatan kepada Rabbmu. Manakala di waktu pagi katakanlah kepada dirimu, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi hari ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan apabila di waktu sore katakanlah kepadanya, kepada jiwamu sendiri, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi malam ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan teruslah begitu sehingga kamu dapat menyerahkannya jiwa ini kepada Rabb pencipta dalam keadaan ridho dan diridhoi. Lalu akan dikatakan kepadanya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah akan berfirman, maka masuklah ke dalam jamaah di hamba-hambaku, maksudnya kelompok hamba-hambaku, dan juga masuklah ke dalam surgaku.